wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas Eksyar 3 2019. Baik, di sini saya akan mengganti tugas final atau sebagai pengganti tugas final, yaitu video dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, yaitu dengan materi modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau LKS. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke modifikasi pengelolaan risiko keuangan syariah, kita dulu mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berprinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang merangkap umat Islam hari ini bukanlah hanya menjadi tugas seseorang mukmin atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan untuk menyesuaikan suatu LKS dengan syariah Islam secara baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, di sini kita akan membahas tentang modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Di sini ada beberapa risiko dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Di sini lembaga keuangan syariah memodifikasi atau mengelola risiko pembiayaan pada LKS dengan beberapa cara tertentu, yaitu kita bisa lihat bahwa pada perbankan syariah sistem manajemen risiko di bank meliputi beberapa tahap berturut-turut, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Maksudnya mengidentifikasi risiko yaitu mereka menelusuri apa sajakah yang menyebabkan terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, risiko dan kuantifikasi modal. Maksudnya di sini mereka melihat bagaimana kuantifikasi modal mereka dalam menangani risiko tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengelompokkan risiko yang sama. Maksudnya mereka memilih, kan ada beberapa risiko. Jadi dalam lembaga keuangan syariah mereka mengelompokkan risiko yang sama sehingga cara penanggulangannya teratur dan rapi. Yang keempat, kontrol sebelumnya. Maksudnya selalu mengontrol setiap manajemen risiko yang mereka lakukan. Yang kelima yaitu pemantauan risiko. Mereka memantau setiap risiko yang ada, bagaimana perkembangan di dalamnya dan bagaimana cara mereka menanggulanginya. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan risiko ataupun mencari bagaimana cara mereka menyelesaikan risiko tersebut. Di sini ketika kita tidak mengembangkan yang namanya manajemen risiko atau modifikasi risiko, apakah yang akan terjadi? Bila mana bank syariah tidak berhati-hati dalam menanggulangi risiko, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, yang ada pada akhirnya
mungkin bank akan kesulitan likuiditas atau menurunnya tingkat kepercayaan nasabah sehingga nasabah akan menarik dananya. Maksudnya mereka sudah tidak percaya lagi terhadap bank tersebut karena banyak risiko yang terjadi. Jadi masyarakat itu akan berpikir dua kali untuk menabung kembali ke bank tersebut karena ada banyak masalah, sehingga perlunya memodifikasi atau manajemen risiko yang dilakukan oleh sesuatu bank untuk kembali memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang ingin menabung kembali ke banknya sehingga likuiditas di bank tersebut menjadi lebih meningkat kembali. Selanjutnya, tujuan dari manajemen risiko atau modifikasi risiko yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah yaitu untuk menyediakan berbagai informasi yang sangat penting yang berhubungan dengan risiko pada pihak regulator, memberikan kepastian pada bank bahwa bank tersebut akan mengalami kerugian yang terlalu besar. Dan selanjutnya, penerapan manajemen risiko secara umum atau modifikasi risiko yaitu mencakup beberapa pengawasan aktif meliputi Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko. Petik kesimpulan bahwa memodifikasi risiko sangatlah penting bagi lembaga keuangan syariah karena bagaimana lembaga syariah tersebut dapat mengatasi risiko yang ada demi untuk bank syariah ke depannya atau lembaga keuangan syariah ke depannya. Karena ketika mereka tidak menanggulangi risiko yang ada, maka kepercayaan nasabah atau masyarakat yang ingin menabung kepada bank syariah itu akan berkurang, maka likuiditas atau orang yang akan menabung ke bank syariah itu akan menurun karena masyarakat yang ingin menabung akan berpikir dua kali setelah mengetahui bahwa banyak risiko yang akan terjadi ketika menabung ke atau menyimpan uang kepada lembaga keuangan syariah. Dan juga masyarakat ketika mengetahui bahwa bank syariah sangatlah baik dalam manajemen risikonya, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menabung di bank syariah guna menyimpan hartanya di lembaga keuangan syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.